2 hero ya. Gak ada yang lihat bukan? 2 hero ya, bukan dari jualan bukan ya. 2 hero. 2 hero apa yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril? 1 surah Al-Alaq, Iqra, baca, jadi kita nggak boleh main sembarangan mengartikan sesuatu, mentafsirkan selagi kita belum membaca. Ya. Tapi bagi Nabi Muhammad, Bukhari, saya tidak bisa membaca ya. Baca, suruh baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Keren kalimat. Jadi memang kita harus selalu membaca, terus membaca. Kalau pakai bahasa Indonesia itu membaca adalah jendela dunia. Benar? Karena membaca kita jadi tahu. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Katakanlah apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tidak sama. Karena memaknai firman Allah tersebut. Nanti saya pesan tadi yang begitu sebelum pulang kampung bayar zakat fitrah. Kenapa saya bilang bayar zakat fitrah di sini? Karena kita berdomisili di sini itu sebenarnya kiasan aja sih. Yang lebih ekstrimnya lagi, lo nyari duit di sini, lo buangnya di mana? Benar gak? Lo nyari duit di sini, lo buangnya di tempat yang mana? Utamain di wilayah tuh. Itu ada masjid paling siap pengatur. Yang menjadi masalah untuk orang Indonesia umum yang namanya zakat fitrah itu adalah berbentuk makanan pokok menurut Imam Syafi'i. Pengikut mayoritas di Indonesia adalah Imam Syafi'i. Berarti kita bayar zakat fitrah dengan beras. Boleh kita bayar zakat fitrah dengan bentuk uang, boleh. Itu berarti kita mengkafirkan kepada Imam Hanafi. Kita beda mazhab. Kita harus tahu berbagai macam kami. Kalau menurut Imam Syafi'i, 1 sok zakat fitrah itu adalah 3,5 liter beras. Kalau menurut Imam Hanafi, zakat fitrah boleh berbentuk uang. Saya kasih pertanyaan, di Indonesia gampangnya orang mau bayar zakat fitrah itu kepada panitia zakat, saya mau bayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Uangnya tapi 35.000, kan ngaco. Artinya beras yang Anda makan itu adalah 3,5 liter. Katakanlah beras yang Anda makan itu seharga 1 liter 10.000. Berarti 35.000 adalah 3,5 liter. Benar? Itu berbentuk beras, berbentuk uang. Gak bisa. Kalau kita bertakut kepada satu imam, artinya kita menggunakan uang kepada Imam Hanafi, bertakut kepada Imam Hanafi, yang ikut aturan Imam Hanafi. Imam Hanafi itu berbentuk uang, nilainya lebih dari Imam Syafi'i menurut perhitungan kalkulasi kuantiti berasnya, ya, berat berasnya. Jadi kalau Imam Syafi'i 3,5 liter beras, kalau Imam Hanafi dikalkulasikan sebesar sekitar 60.000. Jadi kalau bahasanya itu lebih mahal Imam Syafi'i. Orang Indonesia itu mau bayar zakat dalam bentuk uang
tapi mengikut mazhabnya Imam Syafi'i. Konyol. Itulah yang mereka belum tahu. Itulah kenapa Allah berfirman menurunkan wahyu pada malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad di gua Hira, di baca. Jadi jangan bertafsirkan semuanya itu sama. Anda baca fitrah, metode siapa? Imam Syafi'i, keras tuh 3,5 juta. Kecuali Anda bawa duit 35.000 atau berapa, Anda pilih panitia menyiapkan keras, Anda beli dulu di panitia. Jadi jangan berbentuk uang, beli dulu keras. Kalau Anda ingin mazhab Hanafi, boleh, silakan. Lebih pun nggak apa-apa. Saya diskusi tadi dengan guru Dake Samsuri, mudah-mudahan Allah sehatkan. Banyak orang Indonesia, diskusi saya dengan beliau, banyak orang Indonesia salah kata. Bayar zakat fitrah dengan uang katanya itu metode Imam Syafi'i. Itu sih sebenarnya harus kita solusi. Boleh ikut Imam Hanafi, boleh Imam Syafi'i, boleh, sok silakan. Makanya tadi masjid juga yang mengumumkan silakan, yang mau bayar zakat fitrah, ayo monggo. Sebelum Anda pulang kampung, bayar dulu zakat fitrah. Sampai kapan batasan bayar zakat fitrah? Sampai khatib belum naik mimbar. Ketika khatib sudah turun mimbar, zakat Anda terhitung sebagai sedekah, bukan sebagai zakat fitrah. Itu yang harus kita ketahui. Jadi jangan sembarangan. Biasanya lagi, umumnya orang Indonesia itu giliran malam takbiran buru-buru datang terus segala kita. Tinggal di panitia yang khusus mau distribusi kemana lagi ini, pembayaran di last minute seperti itu. Makanya panitia di Masjid Al-Isra memberikan range waktu dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Intinya adalah agar kami di masjid bisa mengatur, mendistribusikan zakat tersebut secara baik dan benar. Apa kita bisa kasih ke orang yang mustahik? Yang mustahik itu kenapa ya? Nanti lah saya kasih nanti. Ketika kita sudah memberikan kepada yang mustahik, yang ada di lingkungan KSP Blok ini, ternyata zakat fitrah itu masih lebih. Kemana didistribusikan? Ke kampung sebelah, ring 1. Kampung sebelah ini di mana? Gubang. Berarti kita distribusikan ke Gubang. Masih lebih lagi, keluar lagi sedikit dari perbatasan Gubang antara kampung yang satunya lagi. Begitu terusnya. Jangan zakat fitrah itu dikumpulin lalu diberikan kepada mustahik yang di luar daerah. Loh, gimana yang di daerah kita sendiri? Bukankah kita harus mengutamakan daerah orang lain? Ini yang menjadi salah kita. Nggak tahu itu bisikan Tuhan atau bisikan setan. Jadi jangan sembarangan kita mentafsirkan dan mendistribusikan zakat fitrah itu langsung dibawa keluar daerah sini. Lalu utamain penduduk kita dulu yang mustahil, yang sekiranya memang benar-benar kita lihat dia pantas menerima zakat tersebut. Jangan kita langsung distribusi keluar. Paham ya? Paham. Dan benar itu paham dan bisa melaksanakan zakat dengan baik. Yang bukan dan zakat itu anak tidak terhitung, kecuali anak yang masih dalam kandungan belum terhitung. Saat dia lahir baru terhitung Allah 10 hari. Jangan lupa, jangan sampai kita sia-siain puasa kita ini cuma gak ada zakat. Saya puasa kita disempurnakan dengan zakat. Yang tadi
Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu taat kepada-Nya dan selalu bisa menjalankan perintah-Nya serta menjauhi segala yang lain. Mari bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat hingga kita hidup bahagia kita di akhirat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Law kana bainana al-habib لدنا قاصي القريب من طيبة قبل المغيب طالب القرب الحبيب بكلهم نفس طبيب وقد الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب هداك الكون الرهيب رحمة الهادي القريب حديثك النحر العجيب جوارك الغصن الرقيب فتذكروه يا حبيب محمد مكرم غريب بقربك روح طيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل مؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل مؤيد جل من صلى عليك يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجيب أنت يا جيرة على